Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Amsal pasal 20. Memohon Tuhan kita bertambah ada hikmat. Hikmatnya Tuhan di dalam banyak sekali. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Sepertinya kita langsung membahas dan membaca dan tidak bisa kita mengerti, dan setiap hari kita membaca sedikit-sedikit dan kita bisa memahami. Jika kita berbagi dan kita tidak memahami, tapi kita merasa setiap ayat itu ada bagiannya dia tersendiri. Tema pertama ayat 1 sampai 3. Ada satu hal, orang yang berhikmat dia tidak mau menjamah. Jadi permasalahan ini sangat berbahaya, maka dia tidak menjamahnya. Ayat 1. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi ini janganlah menjamah minuman ini, karena meminum minuman keras adalah bisa membuatnya tidak baik. Jadi kamu merasa jika meminum minuman keras ini dan kamu juga pergi untuk meminum, maka kamu tidak berhikmat. Ayat kedua. Kegetaran yang datang dari raja ada seperti laung singa muda. Siapakah membangkitkan amarahnya membahayakan dirinya? Jadi kamu membuat raja murka, berarti kamu sama juga bunuh diri. Jadi raja yang apa kesukaan raja maka kamu melakukannya, yang tidak raja suka jangan kamu lakukan, bagaimanapun alasannya kamu. Ya seperti dalam cerita Esther ya, jika raja Asia sangat suka cita maka dia apa tuh melakukannya ya baik. Dia sebenarnya ingin melakukan pesta 180 hati, yaitu pesta yang paling tinggi. Itu Ratu Wasti adalah sangat hebat, ya bisa membuat rajanya murka, dan maka raja membuatnya menjadi bukan permaisuri ya. Jadi Ratu Wasti ini tidak mempunyai hikmat membuat raja murka. Ayat ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi pembantahan, tapi setiap orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi kita melihat orang lagi berantem, kita jangan datang untuk mendekatinya. Jadi kamu pas mendengarnya ya, jadi kamu jangan mengejar dalam kemarahannya. Pas kamu mengejar bagaimana kenapa dia bisa berantem ya. Jadi pas kamu mengejar dan kamu melihat tuh ada yang tidak benar ya satu sama lain. Jadi kita pergi untuk mengejarnya. Jadi kita bisa terus lagi mengejar siapa yang berbohong. Jadi dalam pemarahan ini jangan kita mengejar. Itu hikmat menjarankan kita ke dalam kebenaran. Ayat ke-4 sampai 7. Itu ya tentang ayat ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Dan bagaimana kita tahu kalau perilaku kita baik? Jadi kita bisa jalan hikmat dalam peraturan. Ayat keempat, pada musim dingin si pemaras tidak membajak.
Karena masa musim dingin ini, karena dinginnya dia tidak pergi membajak. Jadi di saat kamu menuai, kamu berkata, saya jadi pengemis untuk pergi makannya. Di sini dikatakan pada jika dia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Ayat kelima, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang tidak pandai tahu menimbanya. Jadi kamu melakukan satu hal ini, dia tidak bisa memahami apa maksudnya dia melakukan ini. Karena hati manusia itu tidaklah baik. Jadi orang yang berhikmat bisa memahami isi hatinya. Maksudnya pemikiran orang, maksudnya dia melakukan ini. Jadi bisa melihat isi hatinya yang paling dalam. Dan kadang kalian bisa bertanya, dia bagaimana bisa melakukannya? Kadang Tuhan bisa memberitahukan kepadanya. Di saat kita berdoa, Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Kalau kita orang ini, tapi kadang kita bisa merasakan orang itu berbicara sangatlah aneh ya. Kadang kita berkata ya, dalam keadaan situasi apa kita bisa berbicara begini dan melakukan ini. Jadi jika kita perlahan untuk introspeksinya, kita akan memahaminya. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang setia siapakah menemukan? Jadi orang ini merasa kalau dia ada orang yang sangat baik, dia merasa dia adalah orang yang baik. Tetapi orang yang setia, ada berapa orang yang dunia ini orang yang benar-benar setia? Jadi kelakuannya tetap satu. Jadi dia tidak yang ayat tema ketiga ayat 8 sampai 13. Orang yang berhikmat selalu menghindari dosa. Terhadap dosa sangat sensitif dan selalu menjauhi dosa. Ayat 8, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Jadi banyak hal raja melihat dan bisa memahami dan bisa menyelesaikannya. Jadi tiap hari dia melihat dan juga menyelesaikan perkara ini. Jadi setiap hari itu menghadapi menghindari ya dosa. Ayat 9, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Tidak ada seorang pun yang bisa begini. Sebenarnya dosa kita sudah kita bersihkan dan dosa itu juga akan datang lagi. Tapi kita juga suka bisa mentahirkan, tapi dosa itu juga akan datang lagi dan kita mentahirkannya. Maka kita mesti terus mentahirkan dosa kita. Maka setiap tahun ada banyak dosa yang kita mengakuinya, pengakuan dosa. Di saat pengakuan dosa, kadang kita merasa kita tidak ada dosa untuk mengaku. Tapi di saat masanya pengakuan dosa dan banyak dosa-dosa kita keluar dan yang diterangi dan kita bisa mengakui dosa kita.
Yaitu yang kita di sini kita menghadapi dua macam takaran ya. Ada kadang kita di dalam kita berbisnis ya, berjualan ya, kadang-kadang 1 kilo kadang ketika keluar tuh tidak 2 kilo ya. Jadi berbohong dalam timbangan. Jadi ini adalah orang yang serakah, yang tamak, yang tidak jujur dalam penjualan. Ini yang Tuhan tidak suka. Di dalam segala dosa ini, dua dosa ini yang Tuhan tidak suka. Ya, kamu selalu membohongi orang untuk orang yang serakah, orang yang tidak baik. Sebenarnya anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Kelakuan satu anak apakah baik dan tidak baik itu dari perilakunya yang bisa kelihatan. Jadi dosa mesti kita hadapi dari kecil ya. Dari kecil terus menghadapinya, maka dia akan menjadi seorang yang penuh hikmat. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Tuhan menciptakan ini ada manfaatnya. Bisa kita serakah. Jika kita tuh serakah tentang ingin tidur ya, jadi kamu suka tidur, jadi bisa kamu dibangunkan, kamu ada telinga tapi kamu tuh tidak bisa bangun, tapi kamu ada mata tapi mata kamu tidak bisa terbuka. Tuhan ada membuat orang untuk rajin untuk bekerja. Tadi Tuhan membuat kita ada mata dan telinga. Jika memanggil kamu akan bangun dan juga mendengar. Jika kamu tidak bisa melakukan, kamu adalah malas. Ini juga suatu dosa. Jadi ayat 14 sampai 21. Hikmah adalah semangat yang baik. Ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Jadi orang yang punya hikmat itu bisa menahan dirinya ya. Jadi menahan bibirnya ini ada yang sangat berharga. Lebih berharga daripada emas dan permata. Jika dia memahami banyak perkara. Ayat 14, tidak baik kata si pemberi, tetapi begitu ia beri, ia memuji dirinya. Bahasa seperti pepatah Taiwan ya, kamu orang bisa irit ya. Jika pemberi ini bilang ini tidak baik ya, dia bilang tidak baik, dia akan membeli. Tapi ada satu pembeli ya yang dia seperti suka ya, jadi supaya dia tapi dia tidak membeli. Tapi pembeli yang ingin membeli dia selalu berkata barang ini tidak baik ya. Maksudnya itu supaya dia ingin kamu menurunkan harganya supaya lebih murah dia membeli. Tadi banyak orang berkata itu tidak baik, tapi dia ada niat untuk membeli. Saya tuh merasa orang Yahudi itu sangat pintar untuk berbisnis. Saya pergi satu toko ya, saya melihat ini satu toko ya. Saya menawar dia. Saya menawar satu harga, tadi dia tidak mempedulikan saya, dan dia perumpamaan dia membuka harga 1.000. Saya menawar $800.
Pas saya dengar dia melakukan 800 ya, dan akhirnya saya memahami dan saya melihat tuh, dan dia melihat uang saya ada 800 dan dia langsung ngambil dan tidak berkata apa-apa. Dan saya tuh merasa ada kelanjutannya, tapi tidak ada lagi, dan langsung terjadi, dan saya tuh langsung terjadi pemberian ini. Jadi orang yang penuh hikmat itu tidak banyak berkata dan langsung uang itu diambil. Ayat 16, ambillah bagian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Kamu menjadi penanggung bagi orang asing, kamu tidak mempunyai kekuatannya. Ayat ketiga, dia sebenarnya mempunyai teman, tapi temannya tidak meminjam padanya. Sebelum kamu meminjami, kamu benar-benar ada masalah. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian muridnya penuh dengan kerikil. Dengan cara menipu, kita mendapatkan hasilnya, tapi dia tidaklah kekal. Jadi orang punya hikmat ini tahu awal permulaan tidak baik, maka dia tahu hal itu tidak baik. Siapa mengungkap rahasia, sebab itu jangan engkau bergaul dengan orang-orang yang bocor mulutnya. Janganlah kamu berkata, janganlah kamu membahas kejahatan dengan kejahatan, nanti Tuhan akan menyelamatkan engkau. Jadi orang inilah janganlah kamu mendekatkan diri padanya. Jadi kamu melihat satu hal ini, kamu bersama dengannya, nanti kamu yang akan celaka, maka kamu sendiri yang akan mengalami bencana. Jadi orang inilah yang kita mesti mempunyai hikmat. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, beritanya akan padam pada waktu gelap. Jadi kita terhadap otoritas ya, orang tua kita tidak baik, ya maka masa depan kita tidak akan baik. Kita melihat orang ini akan menghadapi pemasaran penghakiman yang tidak baik, maka kamu juga tidak akan mendekatinya, maka kamu sudah melihatnya dengan jelas. Karena Tuhan kita menghormati orang tua kita, tapi orang ini datang untuk memarahi orang tua, maka otak kita tidak bisa terbuka, dan ini juga tidak baik. Milik yang diperoleh dengan cepat, maka pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Sebenarnya warisan ada yang diberikan dari orang tua di saat orang tua tidak ada, maka kamu di saat ini minta dan supaya dapatkan akan diberi, maka ini bukanlah suatu berkat. Orang yang berhikmat mulai awal permulaan sampai juga bisa mengenali. Ayat 22, orang yang mempunyai hikmat ada hubungan baik dengan Tuhan. Orang berhikmat sebenarnya juga menghadapi banyak hal, dan juga membuat satu wabah penyakit, dan juga menghadapi peperangan, dan juga menghadapi orang untuk menistanya. Maka orang yang mempunyai hikmat itu mesti berhubungan dengan Tuhan. Dia di saat ditindas, dia tidak langsung membahas dendamnya, tapi dia memohon pada Tuhan dan menunggu Tuhan untuk turun tangan membelanya. Jadi kita menunggu Tuhan untuk menolong kita adalah yang paling baik. Kamu di dalam
ditindas ya, kita menuntut Tuhan yang datang untuk menolongmu, dan kamu berkata, Tuhan saya tidak mau melakukannya, membalas dendam ini, tapi biar Tuhan yang membantunya, yang turun tangan. Jadi dia tahu apa yang kejadian, ada Tuhan yang menentukannya, dan dia tidak mau melakukan banyak segalanya, dan dia tahu, orang yang berhikmat tahu kalau ini Tuhan akan membimbing. Setiap langkah kita Tuhan yang membimbing. Jadi dia bisa memahami, dan maka dia bisa tentram. Jadi orang tuh langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana masih dapat mengerti dalamnya itu. Jadi kita memohon pada Tuhan, tapi situ kita tidak mendapatkan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan akan mendapatkan suatu marahan. Ayat tema ketiga, kita ada pandangan matanya Tuhan, ayat 26 sampai 30. Ayat 26. Di sini pandangan mata yang bijaksana, itu ayat 26 ya. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan mengiras mereka berurang-urang. Dan itu dengan roda mobil ya, atau kereta ya, untuk mengiras mereka sampai gepengnya. Jadi Tuhan akan dengan ini menindas mereka. Jadi inilah raja mengenal orang-orang yang fasik. Jadi kita apakah ada keberanian seperti ini? Apakah kita ada pandangan mata yang dari Tuhan dan miliknya Tuhan? Roh manusia ada pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kita di sini ada juga hati nurani di dalam hati kita. Kita bisa membohongi orang lain, tapi tidak bisa membohongi diri kita sendiri, dan juga tidak bisa membohongi Tuhan. Jadi kita sebagai manusia, kita kadang memegang hati nurani kita, kita melakukan hal dan satu pekerjaan. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih yang menopang tatanya. Jadi raja itu bukannya berpegang pada tatanya dan tidak berpegang pada perekonomian, tetapi raja berkata dengan orang dan berkata bagaimana berbicara dengan orang, dan bagaimana berbicara dengan jujur. Jadi tata ini, raja ini akan teguh. Ini ada pandangan miliknya Tuhan. Hiasan orang muda ada kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Ini ada dua generasi. Yesus selalu tidak bisa menghormati satu sama lain ya. Jadi orang tua melihat anak muda itu, merasa anak muda ini ada tergesa-gesa melakukan segala hal dan tidak bisa menyelesaikan perkaranya. Dan orang muda melihat orang tua itu, melihat kamu tuh sangat lelet ya kerjanya, dan juga tidak berani melakukannya. Jadi dalam dua ini mempunyai satu keistimewaan masing-masing. Jadi orang muda ada sangatlah kuat, tapi orang yang tua berubah itu dia menjadi hikmatnya. Jadi setiap generasi mempunyai generasinya. Jadi Tuhan melihat setiap generasi adalah sangat berharga. Biru-biru yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bagaimana biru-biru? Karena kita mempunyai dosa, karena juga kita diajari.
Kita kadang menghadapi satu permasalahan, kita merasa tuh sangat malu. Tapi di saat kita menghadapinya, maka hati kita akan dibersihkan. Jadi kita diajari adalah baik. Jika kita dipukul ya, mendapatkan satu pengajaran, maka kita itu lebih baik. Walaupun kadang di dalam hati kita merasa tidak baik ya. Tapi orang yang punya hikmat merasa permasalahan ini memang bagus terhadap saya, ada manfaatnya. Jadi terhadap orang yang selalu mendapat pengajaran ini juga ada manfaatnya. Ini juga pandangan mata Tuhan, memohon Tuhan membantu kita. Setiap amsal selalu ditaruh dalam hati kita, dan kita memikirkan dan merenungkan di dalam 2 hari ini. Saya percaya firman Tuhan akan memberitakan pada kita tentang 2 hari ini. Jadi dalam membaca Amsal Tuhan, saya percaya akan yang bisa membantu kita, mohon Tuhan membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita.
是慈爱，我主他一心情，要施恩给我们，神是应当称颂，他名配得赞美，耶稣是全能的神。开口的来赞美，我们用灵歌，我们用新歌，我们来赞美我们的主。哈利路亚！哈利路亚！神的本来耶嘞！神的本来耶嘞！耶和华，我们要来说，你是那最大的主，你是那唯一的主，你是那爱我们的主，你是那对我们最好的主。神的本来耶嘞！耶啦耶啦啦！神是应当称颂，他能力已彰显，他已恩待我们，向我们大施慈爱。我主他一心情，要施恩给我们，神是应当称颂，他名配得赞美，耶稣是全能的神，神是应当称颂，他名配得赞美。一起来说，耶稣是全能的神。 Haleluya, Yesus kami mau memuji namamu, kami memuji namamu, Bapa pantas kami pada namamu punya kekuatan. Tuhan kami mau hari ini memohon padamu, karena Engkau Tuhan ya Tuhan menyelamatkan kami. Kami di dalam kejahatan kami. Mari saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan kita. Kita ada terhubung dengan Tuhan kita. Karena Tuhan ini ada Tuhan yang jujur dan lurus. Supaya kita di hadapan Tuhan kita ada penuh kasih. Mari kita bersama membuka mulut kita. Kita terhubung dengan Tuhan kita dan kita mendapatkan satu memuji Tuhan kita dengan pujian yang besar. Tuhan, kami datang untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami memuji-Mu. Kamu Tuhan yang bertata berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan kami terima kasih dan memuji-Mu. Kamu berikan kami telinga yang dengar-dengaran dan mata yang untuk melihat. Engkau bisa menciptakan kami, Engkau menetapkan kami mempunyai telinga ini dan mempunyai mata yang melihat. Kami berterima kasih karena dengan ini membuat kami itu bersama Tuhan terhubung bersama. Kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Kita memilih kejahatan, memilih kelemahan, tapi kami memilih Tuhan, memilih Tuhan untuk mendengar, melihat Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang kehendak hati Tuhan. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Kami hari ini Tuhan minta berbicara dengan kami dan membuat kami untuk bisa memilih supaya kami orang yang kudus. Kami akan menjauhkan segala kejahatan, segala kejahatan. Semua dosa kami menjauh dari dosa. Kami mau jalan-jalan kehendak hati Tuhan. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Terima kasih Engkau menurunkan firman-Mu. Semua hikmat Engkau yang datang dari-Mu, supaya kami dengan hati mendekatkan diri datang di hadapan-Mu. Bisa kami dengan rendah hati, kami bisa mendapatkan semua hikmat ini. Di kami Tuhan, hikmat ada hubung dengan hubung-Mu. Tapi setiap pagi kami datang sini, kami merindukan untuk berhubungan dengan-Mu. Kami bisa mendengarkan firman yang dari-Mu dan firman dari-Mu. Pagi ini juga kami ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan, kami mau berhubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara semua, mari kita duduk. Di dalam kehidupan kita mengalami kesulitan kita. Kadang kita melihat tuh tidak baik yang tidak kita sukai. Kedua, langsung membuat kamu dimarahi di dalam kehidupan kamu. Kadang di dalam hati kamu yang merasa tidak adil. Kamu kadang ingin kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi Tuhan di sini berkata kita mesti menunggu Tuhan.
Jadi kadang ada orang menghadapi masa depannya, kami banyak rasa ketidakberdayaan, hati kita tidak tentram. Tapi Tuhan hari ini Engkau berkata pada kami, kaki orang, Tuhan yang menentukan langkah kakinya. Tapi kita berkata, jalan kaki kita ada ditetapkan oleh Tuhan, bukannya keadaan yang telah menetapkan kita, bukannya kekuatan kita yang menentukan kita, bukannya pekerjaan kita, orang di samping kita yang menentukan kita. Tapi Tuhan merasa kakinya orang tuh ya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan, apakah manusia tahu kehendak jalan kaki kita? Kalau orang merasa kita berapa bagi kita mempunyai rancangan berapa banyak, tapi kita tidak bisa tahu bagaimana jalan hidupnya kita. Tapi Tuhan, kami sekarang datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami berteduh di hadapan-Mu. Kami sekali lagi datang untuk memohon padamu. Kami sekali lagi percaya pada Tuhan. Dan kami sekali lagi kami mendengarkan suara Tuhan. Kita ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan kami. Telinga yang dengar-dengaran, Tuhan kami, supaya kami mempunyai telinga yang dengar-dengaran, kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami melihat jalan yang sudah Engkau tentukan buat kami. Tuhan, kami tidak ingin lagi berpegang pada jalan kami yang kami tentukan. Langkah kami yang besok, yang lembaran yang besok, kami ingin Engkau yang tentukan. Tuhan, kami lebih dalam lagi terhubung dengan-Mu, supaya kegiatan Tuhan, kami merindukan terhubung dengan-Mu. Tuhan, kami merindukan lebih dalam lagi terhubung dengan-Mu. Dan Tuhan, kami di dalam-Mu, Tuhan, hati kami tentram.
Tuhan, kami ingin mendapatkan hikmat yang dari surga. Tuhan, kami tidak ingin mengejar hikmat yang dari dunia ini, tidak ingin mengandalkan diri sendiri, mengadakan kekuatan diri sendiri. Kami tetap ingin ada terhubung denganmu, ada terhubungan denganmu. Ini adalah permohonan kami. Semua yang lebih banyak lagi mengosongkan, banyak lagi mengosongkan kami semuanya. Apa yang kita pikirkan? Langkahnya kaki setiap orang itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan, di sini kita berkata pada Tuhan, Tuhan, sekali lagi hati kami persembahkan padamu. Kami semuanya kami hidup. Dan semua juga kami ingin berjalan setiap rangka-rangka kami yang Engkau Tuhan, Engkau tetapkan. Kami tidak ingin lagi mengadakan diri kita sendiri. Tuhan, kami memuji-Mu. Mari kita saudara-saudara semua kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Kita kosongkan semua apa yang kita pikirkan. Lebih banyak lagi kita ada hubungan dengan Tuhan dan terkait dengan Tuhan. Tuhan, kami mengasihi-Mu supaya kami lebih dalam lagi tahu Engkau Tuhan yang beraktivitas dengan kita. Engkau tuntun kami setiap orang, Engkau setiap rangka. Tuhan, Engkau membimbing kami. Ya Tuhan, Engkau membimbing kami yang terbaik. Karena Tuhan, Engkau mengasihi kami supaya kami terhadap Tuhan dan kita tetap di dalam Tuhan, dan supaya apa yang Tuhan firmankan kepada kami, Tuhan, karena kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami, supaya kami ada mata yang berbeda, pandangan yang berbeda. Saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan kita berdoa untuk generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang ini menghadapi banyak perpecahan dan juga pemberontakan.
Dan kita juga melihat, sudah kita melihat generasi kita banyak yang kita tidak suka, ya tidak puas. Kita kadang melihat anak muda ini, kita melihat tuh mereka hanya bisa melihat hanya handphonenya, dan mereka hanya bisa lihat Facebook. Tapi mari kita, saudara-saudara, kita angkat tangan kita mohon Tuhan membuka mata kita supaya kita memperbaiki pandangan kita, supaya kita melihat generasi kita yang muda ini ada di manfaatnya, ada harganya, supaya Tuhan memberikan pandangan mata kita, terutama memperbaiki pandangan mata kita melihat generasi kita yang muda ini. Ada generasi ini, ada generasi yang dalam komputer, dan karena generasi ini ada generasi internet, jadi supaya kita bisa mengubah pandangan mata kita, Tuhan, generasi kita yang muda ini kita serahkan padamu, dan kami semuanya kami serahkan padamu, supaya kami bisa mempunyai pandangan yang berbeda untuk melihat generasi kita yang akan datang ini. Kalau seluruh anak kami serahkan padamu, kami semua anak-anak generasi muda ini kita membutuhkan, bantu kami supaya kami mempunyai pandangan yang berbeda, supaya generasi muda ini mempunyai kekuatan seperti Amsal yang di pasal 20 ini. Anak muda ini ada di dalam Tuhan, supaya kita bisa melihat pandangan dari mata Tuhan. Kita melihat anak muda ini karena Tuhan, dia adalah kemuliaan kami, dia adalah kekuatan kami, dia ada pandang. Ya Tuhan, mereka ada generasi muda ini adalah generasi kita yang akan datang. Mari kita berdoa untuk anak generasi muda kita, supaya Tuhan membangkitkan generasi muda ini, lepaskan mereka dari segala belenggu, dari pemberontakan, dari belenggu yang mengikatnya. Ya, supaya generasi muda ini menjadi kemuliaan bagi kita, supaya generasi muda ini mempunyai kekuatan, generasi yang mempunyai kekuatan, supaya mereka itu menjadi generasi yang dimuliakan. Tuhan, bantu generasi kami, bantulah generasi kami yang akan datang. Tuhan, kasih-Mu memeluk mereka semua, karena Tuhan kami berterima kasih padamu. Mari kita berdoa di dalam keadaan tidak mudah, banyak kesulitan. Kita mesti mempunyai pandangan dari surga. Bisa ada kebersamaan dari pandangan dari surga, kita bisa mempunyai pandangan berbeda. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, ada Tuhan, kami bisa melewati, bisa mempunyai pandangan yang berbeda. Tuhan, bantulah kami, karena kami adalah manusia biasa. Bantulah kami supaya kami mempunyai pandangan yang berbeda terhadap generasi kami yang akan datang, generasi muda kami. Tuhan, Kau bantu kami supaya pandangan kami terhadap generasi yang muda ini ada satu
pandangan yang berbeda karena kami adalah manusia. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa buat Hong Kong. Ini adalah kota yang kecil, tapi karena ada hikmat dari-Mu. Karena ada hikmat-Mu dari Tuhan sebagai mutiara. Di dalam tangan-Mu ada satu mutiara yang paling berharga. Kami, Tuhan, berkati kami setiap kami, supaya kami ada hikmat yang datang dari-Mu. Sampai kami menghindari satu kejahatan yang Tuhan, Kau bantu kami. Tuhan, kami tahu saat kami bersedia, kami taat, kami mendapatkan satu berkat. Tuhan, kami memuji-Mu. Sebenarnya Tuhan, Kau adalah Tuhan tempat yang Kau diberkati. Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati setiap orang, yaitu mempunyai hikmat dari Tuhan. Apa semua yang ada dalam semua diberkati, keluar masukmu damai, sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Renungan pagi kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.